warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha gafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-beribu nikmat yang tidak terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikut sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Baik, saya akan membawakan dakwah dengan tema bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu, tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yaitu hati yang sehat, kulbun zalim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Muzanul Amal Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majazi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapatkan oleh orang yang beriman dan bisa didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Hattahaillah mengatakan Allah memberikan harta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Manusia harus beragama, dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadikan karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis.
Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar menjaga kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Quran ayat 30. Yang dimaksud fitrah dalam Quran Surat Al-Quran adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyaknya faktor antara lain pengaruh lingkungan. Bagaimana membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar? Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dimintai tolong atau bantuan yang harus diketakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus dimintai ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab." Al-Hadis. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana. Sebuah pohon yang akarnya terancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, yang dahan rantinya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya baik maka buahnya pun baik dan lebat, dan sebaliknya jika akarnya tidak baik maka buahnya pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullah yang benar, maka sangatlah sesuatu menjadi baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 14 surah 27. Yang dimaksud ucapan yang kokoh adalah kalimat tauhid, yakni kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, pasti ia masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang dimaksud keikhlasan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa kalimat itu bisa menghalangi orang itu dari hal-hal yang diharamkan Allah. Quran Surat. Dari Abu Hurairah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku menduga wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang bertanya tentang hal ini sebelumnya. Namun karena aku melihat betapa sesungguh-sungguhnya engkau dalam mencari hadis, maka aku beritakan bahwa manusia yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan dari hatinya dan jiwanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat
La ilaha illallah menurut ahli makrifat. Yang namanya kunci haruslah sesuatu yang punya gigi karena kunci ada giginya. Maka ia dapat dipakai membuka pintu. Di antara gigi kunci surga itu adalah lisan, yaitu berzikir. Suci dari dusta dan gibah, lalu hati yang khusyuk, suci dari hazard dan khianat. Perut yang bersih, suci dari makanan yang dari hadas dan haram dan syubhat. Dan anggota-anggota badan yang disibukkan dengan berikmat kepada Allah dan suci dari maksiat dan dosa. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia agar terhindar dari hal-hal yang merusak tahidullah. Perkara yang dapat merusak tahidullah adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Quran surat Luqman ayat 30 surah 13. Sebagaimana syirik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada syirik akbar atau syirik besar dan ada syirik asgar atau kecil. Syirik akbar adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Adapun syirik asgar adalah riya dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal dengan amal soleh, dan janganlah menyekutukan Tuhan dengan siapapun dalam beramal. Bagaimana nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan? Mengapa jiwa tauhid penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid sangat penting. Allah sebagai Rasulullah telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah, supaya jiwa tauhid berkembang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu bagikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenangkan bagi para pendengar. Wallahul mufawwid ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.